Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret yang menjamin data-data penelitian dalam bidang farmasi harus memenuhi syarat valid dan reliable. Yang pertama itu ada reliable atau reliabilitas. Satu, metode tes ulang. Pada metode ini menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama, dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Contoh, sekelompok peserta menyelesaikan kuesioner yang dirancang untuk mengukur ciri-ciri kepribadian, dan mereka mengulangi berhari-hari dengan jawaban yang sama. Yang kedua yaitu interator atau antar penilai. Konsistensi pengukuran seluruh penilai atau pengamat. Apakah kita mendapatkan hasil yang sama ketika orang berbeda melakukan pengukuran yang sama? Contohnya, kriteria penilaian 4 penguji memberikan hasil berbeda untuk proyek siswa yang sama. Yang ketiga, metode konsistensi internal atau internal konsistensi. Pada metode ini hanya menggunakan satu instrumen, sehingga pengujiannya juga hanya dilakukan sekali. Contohnya kita merancang kuesioner, jika kita secara acak membagi 2 bagian, maka harus ada korelasi yang sama antara 2 bagian tersebut. Validitas, yaitu yang pertama validitas konstruk. Adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkap suatu kemampuan atau konstruk teoritis tertentu yang hendak diukurnya. Contohnya, kuesioner harga diri dapat dinilai dengan mengukur ciri-ciri lain yang diketahui atau dianggap terkait dengan konsep harga diri, seperti keterampilan sosial dan optimisme. Korelasi yang kuat antara skor untuk harga diri dan sifat-sifat yang terkait akan menunjukkan validitas konstruk yang tinggi. Yang kedua, validitas isi. Suatu instrumen adalah sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur, dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri berlaku yang hendak diukur. Contohnya misalnya berupa tes atau angkat dibuktikan valid jika ahli meyakini bahwa instrumen tersebut mengukur penguasaan kemampuan yang didefinisikan dalam domain ataupun konstruk fisiologi yang diukur. Yang ketiga, validitas kriteria, yaitu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tes memprediksi kemampuan peserta di masa mendatang, atau predictive validity, atau mengestimasi kemampuan dengan alat ukur lain dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan, atau concurrent validity. Contohnya misalnya TOEFL atau IELTS yang telah diakui di seluruh dunia. Pendekatan analisisnya sering menggunakan teknik analisis dengan korelasi, misalnya korelasi product moment.